perkara yang paling berat ketika ditimbang dalam kebaikan, mizan kebaikan itu akhlak. Al-qalu fil mizani al-khuluq al-hasan. Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya perkara yang paling berat untuk ditimbang di dalam mizan kebaikan itu adalah kehidupan akhlak. Makanya kalau kita perhatikan bapak-bapak dan ibu, kalau kita perhatikan rata-rata sunnah syariatnya itu ditetapkan untuk menerapkan akhlak. Coba perhatikan setiap perintah sunnah itu rata-rata untuk menerapkan akhlak. Kita diperintahkan memuliakan tamu, akhlak. Diperintahkan untuk kemudian ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik diam, akhlak. Diperintahkan untuk membebaskan budak, akhlak. Diperintahkan untuk kemudian bersedekah, akhlak. Sampai kita masak saja itu ada akhlaknya. Kalau antum dan saya masak, maka diperintahkan untuk memperbanyak kuah. Kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak kuah? Sampai saudara kita itu kemudian mendapatkan apa yang kita masak ketika kita memperbanyak kuah. Sampai urusan masak daging pun disuruh untuk memperbanyak kuah untuk membangun akhlak. Ya, bukan berarti antum ngasih kuah doang ya. Misalkan buat Indomie, antum kasih kuahnya, antum makan. Tapi di situ kita perhatikan sampai kehidupan kecil, detailnya sunnah itu ternyata hanya untuk membangun kehidupan akhlak. Makanya Masya Allah, perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah itu apa? Perkara yang paling berat ketika ditimbang oleh Allah itu akhlak. Makanya Nabi pernah ditanya tentang dua orang wanita yang berbeda. Yang pertama kata Rasulullah, inna fulana tudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha wa tu'ti jarha. Ya Rasulullah, ini ada perempuan banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak. Puasanya banyak, sedekahnya banyak, dan kemudian puasanya juga banyak, Masya Allah. Tetapi kekurangannya satu ya Rasulullah, apa? Tuh di jaruha, dia itu mulutnya itu tidak pernah kemudian menenangkan hati tetangganya. Mulutnya menyakiti hati tetangganya. Tetangga ikhwan, ini Nabi tidak bertanya tetangganya solih atau tidak solih, tetangganya muslim atau tidak muslim. Nabi tidak nanya. Nabi ketika langsung mengatakan waktu di jaruha, ketika dia menyakiti tetangganya, Nabi langsung mengatakan di mana tempatnya ya Rasulullah? Nabi langsung menjawab finnar, dia berada di dalam neraka. Kenapa? Hilang kebaikannya ketika kemudian tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi wanita yang kedua, ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ya Rasulullah, ini ada lagi nih perempuan, tidak banyak sholatnya sebagaimana perempuan yang pertama, tidak banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama, tidak banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama. Tapi ya Rasulullah, walam tu'di jaruha, lesannya, mulutnya, perbuatannya tidak pernah menyakitkan hati tetangganya ya Rasulullah. Aina dia ya Rasulullah, di mana tempatnya ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab singkat, fil jannah, dia berada di dalam surga. Ikhwan, kalau ana dan antum akhlak, kalau ana dan antum ibadahnya biasa, tapi ketika kita kemudian menjaga diri untuk tidak mendolimi orang, menjaga diri ketika kita gampang untuk membantu orang, dan menjaga diri ketika didolimi dengan sabar, maka sesungguhnya sholat kita yang biasa itu menjadi luar biasa ketika ditimbang oleh Allah. Sedekah kita yang biasa akan menjadi luar biasa ketika ditimbang, dan kemudian puasa kita yang jarang-jarang di dalam puasa sunnah itu menjadi luar biasa di dalam timbangan. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara itu menjadi berat betul ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk perhatikan orang yang itikaf selama 1 bulan itu kalah dengan perbuatan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. Padahal itikaf 1 bulan di masjidnya Nabi itu kalah dengan perbuatan ketika antum memberikan manfaat kepada saudara antum 1 hari saja, itu lebih baik daripada itikaf selama perjalanan 1 bulan. So, Ikhwan, kita perhatikan, iktikaf itu berat atau tidak? Berat, sulit. Kita harus kemudian mematikan handphone, kita meninggalkan keluarga. Orang kalau iktikaf handphonenya masih aktif itu tidak sempurna, iktikafnya itu online 24 jam. Kalau ditanya gimana? Iktikaf tapi online, tidak boleh, itu harusnya mati. Fungsinya iktikaf itu memutuskan dari dunia. Iktikaf 10 hari kita sudah merasa berat. Nabi mengatakan li an asira fi masirati akhi ahabba ilayya min a'takifa fi masjid hadza sahran. Sampai Nabi saja berkata, sesungguhnya aku
keluar untuk membantu saudaraku selama 1 hari, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Suf ikhwan, 1 bulan. Padahal kita itikaf 10 hari berat, ini itikafnya di masjidnya Nabi, dan itu berlangsung sampai 1 bulan. 1 bulan gak keluar dari masjid, hanya untuk ngaji, baca Quran, sedekah, ngaji, zikir, doa, sholat, itu saja. Kenapa kemudian bisa kalah dengan perbuatan ketika memberikan bantuan kepada saudaranya? Syekh Utsaimin mengatakan, karena ketika kamu itikaf, manfaatnya kembali kepada diri kamu sendiri. Tapi ketika antum kemudian membantu saudara antum 1 hari saja, maka sesungguhnya pahalanya itu kembali kepada orang banyak yang merasakan manfaat itu. Itulah yang menjadikan ketika ditimbang itu lebih berat daripada itikaf selama 1 bulan. Ini loh. Makanya Masya Allah, saya tuh selalu saya sampaikan cerita itu, bagaimana ada salah satu saudara anak datang jemput saya 1 hari, ngantar dari subuh sampai malam. Karena saat itu ada 6 kajian, diantar saya ke banyak tempat. Ketika di perjalanan itu saya sering nanya, loh bapak ini pada punya kegiatan toh di rumah? Punya Ustaz. Bagaimana dengan anak-anak sudah saya pahami, bapaknya mau pergi seharian, tapi kan musim libur, ini kan libur. Iya, istrinya tidak marah-marah, tidak kemudian banyak ini bicaranya. Yalah, saya sampaikan Ustaz. Kemudian saya itu tidak mendapati jawaban sampai malam, dan mendapati jawaban sampai ketika malam jam 10 dia nganterin saya pulang. Terus setelah itu saya tanya, Pak, apa sih Pak? Kemudian bapak itu kenapa ingin membantu saya dalam perjalanan dakwah ini 1 hari ini sama saya? Tetap tidak memberikan jawaban. Sampai beliau pulang, saya cek karena saya khawatir kalau ada apa-apa di perjalanan beliau ketika pulang. Sampai akhirnya beliau pulang jam 11 malam gitu, mungkin setengah 12. Saya kemudian tanya, kira-kira apa yang mendorong bapak untuk kemudian menemani saya selama 1 hari? Tahu nggak apa? Saya belajar dari omongan beliau, tapi dari perbuatan. Saya belajar dari apa yang aku pernah sampaikan, Ustaz. Saya ingin mendapatkan pahala umroh, pahala itikaf. Saya tidak pernah itikaf, Ustaz. Saya nyesal bahwa saya selama ini saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya tidak pernah itikaf, tapi saya ingin mendapatkan pahala itikaf selama 1 bulan di masjidnya Nabi. Saya membantu antum dari subuh sampai jam 10. Moga-moga itu mendapatkan pahala yang dijanjikan Nabi lebih baik daripada pahala itikaf selama 1 bulan. Masya Allah, ikhwan.